Dan di sanalah Isono dihajar habis-habisan selama 4 jam oleh si Ogura ini. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you yang udah klik video ini dan selamat datang di Anggi di Sana channel. Di video kali ini aku akan melanjutkan kisah tentang gadis bernasib malang di Jepang, Junko Furuta part 2. Buat kalian yang belum nonton video Junko Furuta part 1, silahkan klik iCardnya atau kalian bisa cek description box karena linknya aku taruh di sana. So, without any further ado, let's continue the story. Terlepas dari kejahatan dan kebrutalan yang telah dilakukan oleh laki-laki remaja yang tak bermoral itu, identitas mereka ditutup oleh pihak pengadilan karena usia mereka yang dianggap masih remaja dan mereka masih mendapatkan hak undang-undang perlindungan anak kala itu. Tapi wartawan dari majalah Shukan Bunsun yang telah menemukan identitas mereka lalu menerbitkannya. Hal ini karena menurut mereka tindakan kekerasan dan kejahatan yang telah dilakukan sangatlah tidak layak untuk mendapatkan hak perlindungan anak. Kemudian keempat anak laki-laki itu mengaku bersalah telah melakukan cedera tubuh yang mengakibatkan kematian dan bukanlah pembunuhan. Pada bulan Juli 1990, pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Hiroshi Miyano yang diduga adalah sebagai pelaku utama. Karena Miyano tidak puas atas hasil pengadilan, maka Miyano mengajukan naik banding ke pengadilan yang lebih tinggi di Tokyo. Namun, oleh Hakim Ryuji Yanase, hukuman Hiroshi Miyano malah ditambah 3 tahun lagi masa penjaranya. Sebagai pengetahuan ya, hukuman 20 tahun penjara adalah hukuman tertinggi yang diberikan di Jepang sebelum hukuman seumur hidup. Hiroshi Miyano saat itu berusia 18 tahun pada saat melakukan kejahatan tersebut. Ibu Miyano akhirnya mengirimkan uang kepada orang tua Furuta sebesar 50 juta yen setelah mereka berhasil menjual rumah keluarga milik mereka. Pada tahun 2004, Miyano mengajukan pembebasan bersyarat namun ditolak. Dan di tahun 2009, Miyano pun akhirnya dibebaskan karena telah melewati masa hukumnya selama 20 tahun penjara. Aduh, kelakuan Miyano nih ya, nggak ada kapoknya dia masuk penjara. Karena di bulan Januari 2013, Miyano ini kembali tertangkap oleh polisi atas kasus penipuan. Namun, karena bukti yang tidak cukup, maka ia terpaksa dibebaskan. Coba masuk lagi. Bagaimana dengan ketiga teman lainnya? Nobuharu Minato semula dijatuhi hukuman penjara selama 4-6 tahun di pengadilan pertama. Lalu kemudian Minato ini mengajukan naik banding lagi ke pengadilan yang lebih tinggi dan ketemu lagi nih sama Hakim Ryuji Yanase. Nah, oleh Hakim Ryuji Yanase, hukumannya malah ditambah dari 5-9 tahun penjara. Saat itu, Nobuharu Minato berusia 16 tahun. Yang anehnya di sini, kan orang tuanya Minato sama adiknya itu kan tahu ya tentang ini semua. Tapi orang tua dan adiknya Minato ini tidak ikut serta dalam pengadilan karena mereka dianggap hanyalah sebagai saksi. Agak nggak adil ya, padahal seharusnya kena juga tuh mereka. Kedua orang tua Furuta merasa kecewa dengan putusan hakim atas hukuman yang diberikan kepada para pelaku pembunuhan putrinya. Bagaimana dengan nasib Minato saat dia dibebaskan? Minato kemudian kembali tinggal bersama ibunya dan dia tidak lagi bekerja sejak saat itu karena mungkin catatan kriminal yang telah dimilikinya itu sudah sangat fatal. Pada tahun 2018, nggak kapok-kapoknya juga Minato kembali ditangkap oleh kepolisian. Minato ditangkap karena kasus percobaan pembunuhan setelah memukul seorang pria berusia 32 tahun dengan menggunakan logam dan menebas tenggorokannya dengan pisau. Lanjut, Yasushi Watanabe yang semula dijatuhi hukuman penjara selama 3-4 tahun, kemudian ia ikut naik banding lagi ke pengadilan yang lebih tinggi dan malah ditambah lagi masa tahanannya menjadi 5 hingga 7 tahun. Saat itu Watanabe berusia 17 tahun. Harusnya bisa Sweet 17 ini mah boro-boro Sweet 17 kali ya. Lanjut. Bagaimana dengan Jo Ogura? Jo Ogura menjalani 8 tahun penjara sebelum akhirnya dia dibebaskan pada bulan Agustus 1999
Dan saat itu Jo Ogura berusia 17 tahun. Pada bulan Juli 2004, Jo Ogura kembali ditangkap karena telah menyerang Takatoshi Isono yang ia pikir Isono ini adalah selingkuhan dari pacarnya. Saat itu Ogura mencari keberadaan Isono untuk kemudian dipukulinya dan didorongnya ke sebuah truk. Lalu ia membawa Isono dari Adachi ke bar milik ibunya di Misato, dan di sanalah Isono dihajar habis-habisan selama 4 jam oleh si Ogura ini. Selama itu Ogura berulang kali mengancam akan membunuh Isono dan mengatakan pada Isono bahwa dia tahu bagaimana cara membunuh dan dia juga tahu bagaimana caranya menghindari kejaran polisi. Hebat kali Ogura. Luar biasa. Kemudian Ogura pun akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman selama 7 tahun penjara. Dan yang paling bikin aku sedih adalah ibu Ogura diduga telah merusak makam Furuta, lalu memaki-maki Furuta dan menganggap bahwa karena Furutalah masa depan dari Ogura ini hancur. Ini nggak ngerti ya kasih seorang ibu itu yang bagaimana ya kalau ini ibunya Ogura ini, nggak ngerti deh. Dilaporkan juga Ogura telah menghabiskan tabungan ayahnya yang rencananya akan diberikan kepada orang tua Furuta sebagai bentuk ganti rugi, namun tabungan itu dihabiskan oleh Ogura untuk membeli barang-barang mewah dan makan makanan yang mahal. Bagi sejumlah masyarakat di sana, hukuman yang diberikan kepada para pelaku dianggap terlalu ringan untuk kejahatan dan kebrutalan yang dilakukan oleh mereka. Hal ini mungkin terjadi karena adanya Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena saat melakukan kejahatan dan kebrutalan itu, usia mereka dianggap masih terlalu remaja dan belum dapat diadili dengan hukuman pidana pada umumnya. Pada tanggal 2 April 1989, pemakaman Junko Furuta dilakukan. Salah satu dari temannya memberikan sebuah surat yang berisi, "Junchan, selamat datang kembali. Saya tidak pernah bermimpi bahwa kami akan melihat kamu lagi dengan cara seperti ini. Kamu pasti sangat kesakitan, sangat menderita. Festival sekolah yang kami buat untukmu terlihat sangat bagus. Kami tidak akan pernah melupakanmu. Saya telah mendengar bahwa kepala sekolah telah memberimu sertifikat kelulusan. Jadi, kita lulus bersama-sama. Junchan, tidak ada lagi rasa sakit. Tidak ada lagi penderitaan. Silakan beristirahat dengan tenang." Pemilik toko elektronik di mana Junko Furuta bekerja part-time hadir untuk memberikan seragam yang nantinya akan digunakan oleh Junko Furuta pada saat ia diterima bekerja di sana. Dan seragamnya pun diletakkan di dalam peti matinya. Pada saat kelulusannya, kepala sekolah pun memberikan ijazah SMA-nya kepada kedua orang tua Furuta. Sekarang, lokasi tempat di mana Furuta ditemukan telah dijadikan sebuah taman yang diberi nama Taman Wakatsu. Nah, itulah tadi kisah dari salah satu kejahatan tersadis di Jepang yang sangat terkenal. Semoga apa yang terjadi pada Furuta tidak lagi terjadi di kemudian hari. Dan untuk ece-ece kesayangan aku nih, berhati-hatilah dalam mengungkapkan penolakan cinta terhadap akang-akang yang datang untuk menyatakan perasaannya kepada kalian. Jangan sampai apa yang kalian ucapkan kepada mereka itu menyakiti hati mereka sehingga mereka timbul rasa balas dendam. Ungkapkanlah penolakan cinta dengan hati-hati tanpa harus melukai perasaan dari si akang-akang tadi. Nah, yang untuk akang-akang, kalau cintanya ditolak, ya jangan ngambek, jangan marah, jangan terus balas dendam, terimalah dan legowo, kayak gitu. Tenang aja, masih banyak ece-ece di sana yang mungkin bisa menerima perasaan cinta kalian. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa hit like buttonnya dan share ke seluruh sosial media kamu. Tentunya jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang, dan turn on notification-nya supaya kamu tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Thank you so much for watching and I'll see you in my next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.